Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Mahmuda Zulfa. Di sini saya akan presentasi mata kuliah sumber daya manusia tentang seleksi karyawan. Jadi apa sih definisi seleksi? Ada beberapa definisi seleksi. Yang pertama ada menurut Malayu Hasibuan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Sedangkan menurut Dale Yoder, seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu diterima dan ditolak. Yang ketiga ada menurut R.S. Dwi Fedi. Seluruh konsep dari seleksi dan penempatan karyawan yang efektif dapat diharapkan mengurangi tingkat perputaran atau keluar masuknya karyawan. Dasar-dasar seleksi. Ada beberapa dasar seleksi. Yang pertama ada kebijaksanaan perburuan pemerintah, yang kedua ada job specification, yang ketiga ada ekonomis rasional, yang keempat ada etika sosial. Tujuan seleksi. Beberapa tujuan seleksi. Yang pertama ada mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial, yang kedua mendapatkan karyawan yang jujur dan disiplin, yang ketiga mendapatkan karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat, yang keempat ada mendapatkan karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja, yang kelima ada mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat undang-undang perburuan. Untuk metode penetapan jumlah karyawan, ada dua metode. Yang pertama metode non-ilmiah. Dalam metode ini, jumlah karyawan yang dibutuhkan hanya didasarkan atas perkiraan saja. Sedangkan menurut metode ilmiah, dalam metode ini jumlah karyawan yang akan diterima betul-betul atas perhitungan dan analisis beban kerja sesuai standar prestasi kerja. Cara seleksi. Menurut non-ilmiah, seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Unsur-unsur yang diseleksi meliputi 1. Surat lamaran bermaterai atau tidak, 2. Ijazah sekolah, 3. Surat keterangan pekerjaan atau pengalaman, 4. Referensi dari pihak yang dapat dipercaya, 5. Wawancara langsung, 6. Penampilan dan keadaan fisik pelamar, 7. Keturunan dari pelamar bersangkutan, 8. Tulisan pelamar. Sedangkan cara seleksi menurut ilmiah, seleksi ini didasarkan kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu, antara lain 1. Metode kerja yang jelas dan sistematis, 2. Berorientasi kepada prestasi kerja, 3. Berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, 4. Berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya, 5. Berpedoman kepada undang-undang perburuan. Ada beberapa kualifikasi seleksi. Yang pertama ada umur, kedua keahlian, ketiga kesehatan fisik, keempat pendidikan, kelima jenis kelamin, keenam tampang, ketujuh bakat, dan kedelapan temperamen. Langkah-langkah seleksi. Yang pertama ada seleksi surat-surat lamaran, yang kedua ada pengisian belangko lamaran, yang ketiga ada pemeriksaan referensi, yang keempat ada wawancara pendahuluan, yang kelima ada tes penerimaan. Jenis-jenis tes penerimaan. Yang pertama ada tes psikologis, tes pengetahuan, performance test. Terus ada tingkat-tingkat seleksi. Yang pertama, seleksi tingkat pertama meliputi semua prosedur seleksi kerja, sejak dari surat lamaran sampai dengan pelamaran dinyatakan diterima. Seleksi tingkat kedua dilakukan pada calon karyawan yang status masa percobaan. Seleksi tingkat kedua lamanya ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Sedangkan seleksi tingkat ketiga adalah seleksi yang dilakukan dengan mengikuti prajabatan atau latihan. Mereka akan dipromosikan dan diangkat menjadi karyawan tetap serta haknya akan diterima sepenuhnya. Kendala-kendala seleksi. Yang pertama ada tolak ukur, yang kedua ada penyeleksi, yang ketiga ada pelamar. Sedangkan untuk langkah-langkah dalam proses seleksi, yang pertama ada penerimaan pendahuluan pelamar, kedua ada tes penerimaan, yang ketiga ada wawancara seleksi, yang keempat ada pemeriksaan referensi, yang kelima evaluasi medis atau MCU,
Yang keenam ada wawancara. Yang ketujuh ada keputusan penerimaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.